Salam baca bersama, berjumpa lagi dengan kawan desa channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait surat permintaan pembayaran atau disingkat SPP, yaitu membandingkan antara SPP definitif dengan SPP Panjar. So, jangan lupa subscribe kawan desa channel untuk memperoleh update dari kawan desa channel dengan menggoyangkan loncengnya. Kita lanjutkan, kita lihat. Nah, untuk transaksi yang ada di desa itu ada pembelian barang, ada pembayaran, itu ada menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP ya. Sebelumnya kita untuk membedakan SPP definitif dengan SPP Panjar, kita harus tahu dulu apa penjelasan dari SPP dulu. Surat permintaan pembayaran atau lebih sering kita kenal dengan SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang atau dan jasa, khususnya kalau yang kita lakukan di desa. Selanjutnya, untuk definitif itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya sudah pasti atau bukan untuk sementara. Jadi, definitif di sini menggambarkan bahwa transaksi tersebut sudah pasti nilainya. Jadi kita menggunakan SPP definitif. Selanjutnya, untuk Panjar itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu uang muka atau persekot atau cengkeram, yaitu untuk uang muka. Jadi kalau kita SPP Panjar, SPP dengan menggunakan uang muka, lebih gampangnya seperti itu. Lebih detailnya kita lihat. Nah, untuk pengelola keuangan desa antara SPP Panjar SPP definitif seharusnya itu bisa dipilih. Namun pada Permendagri yang pertama, yaitu 113 tahun 2014 pasal 28 ayat 2, di sana SPP baru boleh dibuat jika desa sudah menerima barang atau jasa terkait dengan SPP tersebut. Nah, dari sini ini disimpulkan sebagai SPP definitif. Nah, tidak semua kegiatan sebenarnya bisa di SPP definitifkan. Seperti misal untuk pembelian barang-barang. Jadi solusinya desa itu berhutang kepada penyedia barang dan jasa atau toko atau membayar kegiatan ditalangi terlebih dahulu. Jadi bisa memperoleh kwitansi untuk dimasukkan sebagai SPJ-nya. Nah, kendalanya yaitu tidak semua penyedia atau mau menyerahkan barang dan atau jasa sebelum dilakukan pembayaran. Jadi tidak semua desa bisa menerapkan konsep SPP definitif. Nah, pada Permendagri 113 ini, SPP itu hanya SPP definitif saja. Tidak ada SPP diatur dengan SPP Panjar. Sedangkan di Siskodesnya itu pada versi 2 yang pertama itu sudah ada di sana SPP Panjar, tapi jarang digunakan karena tidak ada dasar penggunaannya. Sehingga pada Permendagri 20 tahun 2008 itu pada pasal 53 dan 54 di sana dijelaskan untuk SPP Panjar, di mana pasal 53 itu menjelaskan pada ayat 1, Kaur dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Ayat 2-nya, pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Nah, di sini untuk yang SPP Panjarnya. Kemudian pasal 54 ayat 1 yaitu penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang atau jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 hari kerja. Jadi SPJ-nya tidak boleh melebihi 10 hari kerja. Di sini sudah dijelaskan dalam Permendagrinya. Jadi kalau kita menggunakan SPP Panjar
SPJ-nya tidak boleh lebih dari 10 hari kerja. Kemudian pada ayat 2, dalam hal pembayaran pengadaan barang atau jasa belum dilakukan dalam waktu 10 hari kerja, KAUR dan Kasih Pelaksanaan Kegiatan Anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada KAUR Keuangan untuk disimpan dalam kas desa. Nah, karena kita melebihi 10 hari kerja, uang yang tadinya sudah diminta sebagai uang muka, maka harus dikembalikan karena tidak ada bukti pembayarannya ya, atau SPC-nya. Jadi kalau misal ada uang pancar, maka dalam waktu 10 hari kerja itu harus dibayarkan dan diperoleh bukti SPC-nya. Selanjutnya pada ayat 3, KAUR Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Kalau menggunakan Siskudes ini secara otomatis sudah bisa langsung masuk ke Siskudes-nya. Kemudian ayat 4, KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang atau jasa kepada Sekretaris Desa. Nah, ini bukti pembayarannya atau pertanggungjawabannya disampaikan kepada Sekretaris Desa. Kemudian Sekretaris Desa, ayat 5, Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran. Di sini Sekretaris Desa sebagai verifikator bukti pertanggungjawaban. Kemudian dalam ayat 6, dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang atau jasa lebih kecil dari jumlah yang diterima, KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa. Nah, sisanya harus dikembalikan ke kas desa. Nah, selanjutnya, dalam Permendagri 20 tahun 2018 juga dijelaskan tentang SPP definitif, yaitu dalam pasal 55. Di sana pada ayat 1-nya yaitu pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang atau jasa dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Ini bahasanya masih seperti yang di Permendagri 113 tahun 2014. Kemudian ayat 2-nya, pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan A. Pernyataan tanggung jawab belanja, dan B. Bukti penerimaan barang atau jasa di tempat. Nah, di sini seharusnya dalam pembuatan SPP ini sudah dilampirkan surat pertanggungjawaban belanja dan bukti penerimaan barang atau jasa di tempat. Nah, beberapa kali dilakukan evaluasi kepada desa itu masih ada desa yang tidak menyampaikan atau tidak melampirkan bukti penerimaan barang atau jasa di tempat ini, atau berita acara serah terima ya, lebih gampangnya seperti itu. Jadi mereka hanya membuat kwitansi saja untuk SPP-nya. Selanjutnya pada ayat 3, dalam setiap pengajuan SPP, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretaris Desa berkewajiban untuk A. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran. B. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam permintaan pembayaran. Kemudian C. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud, dan yang ke D. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, di sini juga Sekretaris Desa sebagai verifikatornya. Kemudian yang keempat, ayat 4, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Jadi kalau yang sudah ditekan Kepala Desa berarti itu sudah disetujui oleh Sekretaris Desa. Karena tadi kalau misal tidak disetujui kan ditolak. Jadi kalau yang sudah lolos dari Sekretaris Desa maka disetujui oleh Kepala Desa. Ayat 5-nya, KAUR Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa. Nah,
Taur keuangan di sini tugasnya hanya membayarkan saja apa yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Maka taur keuangan sebagai bendaharawan dia hanya membayar apa yang sudah ditetapkan atau yang telah disetujui kepala desa dalam SPP. Oke, itu dalam peraturan-peraturannya ya. Kemudian kita lihat atau kita bandingkan antara SPP definitif dengan SPP Panjar dengan beberapa kriteria. Yang pertama, untuk pola kerja. Di sini untuk SPP definitif itu pelaksanaan kegiatan dahulu baru pencairan uang. Jadinya apa yang kegiatan yang sudah dilaksanakan itu baru dibayarkan. Itu pola kerjanya untuk yang definitif. Jadi semua pengeluarannya itu sudah pasti, sudah tidak ada perubahan lagi. Sedangkan untuk SPP Panjar, pola kerjanya itu pencairan uang terlebih dahulu, baru pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini kira-kira dulu berarti butuhnya uang berapa. Nah, itu dikasihkan uang Panjar, baru dilaksanakan kegiatannya. Itu untuk SPP Panjar pola kerjanya. Kemudian untuk yang kedua, lebih cocoknya kecocokannya ini lebih cocok untuk SPP definitif itu digunakan untuk kegiatan yang sudah diketahui secara pasti anggarannya atau dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa. Contoh, pembayaran siltap. Itu kan besarannya udah pasti. Berapa jumlahnya, berapa anggarannya itu sudah pasti. Atau pembelian aset tetap. Nah, pembelian aset tetap di sini yang sudah diketahui nilainya. Misal kita membeli laptop, sudah tahu berapa nilainya. Nah, kita bisa membuatkan SPP Panjar dengan nilai laptop tersebut. Nah, kemudian untuk SPP Panjar lebih cocok untuk kegiatan fisik atau swakelola yang nilainya belum bisa ditentukan secara pasti atau secara definitif. Nah, karena kenapa? Kalau di kegiatan fisik atau swakelola ini nanti ada kegiatan atau bagian untuk upah kerja ya. Di sana ada yang sehari 3 orang, sehari 4 orang, jumlahnya kadang nggak tetap, nah nggak pasti jumlahnya, kebutuhan harga bahan bangunannya juga mungkin ada yang naik, ada yang turun. Nah di situ itulah kenapa dibutuhkan SPP Panjar, karena tidak diketahui secara pasti berapa kebutuhan dari kegiatan tersebut. Beda dengan yang tadi, yang untuk pembelian aset. Kalau aset itu kan secara udah per item gitu. Misal laptop ya laptop, motor ya motor, udah tahu harganya untuk satu aset tetap tersebut. Tapi kalau kegiatan fisik atau swakelola itu kan tidak diketahui jumlahnya secara pasti, kebutuhan nilai dari kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, jika terdapat sisa atas pelaksanaan kegiatan pada SPP definitif ini, otomatis akan menjadi silpa. Karena sudah pasti, tadi kan definitif kan, berarti sisanya udah pasti di situ. Kemudian untuk yang SPP Panjar, jika terdapat sisa atas pelaksanaan kegiatan, sisa Panjar bisa dikembalikan, maksudnya dikembalikan ke kas desa dan digunakan untuk kegiatan lain. Bisa untuk menutup kegiatan lain, misal ada kegiatan yang membutuhkan uang dari sisa tadi kegiatan bisa digunakan. Kemudian yang keempat, tanggal SPJ. Untuk SPP definitif ini, tanggal SPJ kegiatan tidak boleh melewati tanggal pengajuan SPP. Berarti kurang dari sama dengan. Jadi kalau misal kita punya kegiatan atau mau bikin SPP definitif, paling maksimal itu tanggalnya per tanggal SPP tersebut maksimal. Jadi SPJ-nya bisa sebelum-sebelumnya, tanggal-tanggal sebelumnya diperbolehkan. Tapi kalau kita menggunakan tanggal setelah SPP, tanggal pengajuan SPP, itu akan ditolak oleh Siskudes atau ditolak secara sistem karena tidak sesuai lagi dengan kaidah SPP definitif. Selanjutnya untuk tanggal SPP kegiatan di SPP Panjar itu paling maksimal itu
setidaknya harus sama atau melebihi dari tanggal pengajuan SPP. Jadi kalau misal tanggal SPP-nya sekarang, berarti paling boleh tanggal per hari ini juga. Kalau tidak ya SPJ-nya itu tanggal setelah hari ini. Oke. Selanjutnya yang kelima, untuk penginputan di Siskudes, input SPJ dilakukan bersamaan dengan pengajuan SPP. Ini untuk SPP definitif karena sudah ada bukti pembayarannya. Jadi input SPJ-nya langsung bersamaan dengan pengajuan SPP. Sedangkan untuk Panjar, input SPJ-nya setelah dilakukan pencairan SPP Panjar maksimal 10 hari kerja. Jadi SPJ-nya itu maksimal 10 hari kerja dari tanggal pencairan SPP harus diinput ke Siskudes untuk pengelolaan keuangan desanya. Begitu untuk perbedaan SPP definitif dan SPP Panjar. Setidaknya untuk kawan-kawan desa, untuk informasi yang lain mungkin bisa kita sampaikan di komentar atau kolom diskusi. Kemudian buat kawan desa yang belum subscribe, bisa subscribe untuk memperoleh updatean dari kawan desa channel. Dan terima kasih banyak untuk dukungannya buat kawan desa channel yang telah subscribe. Dan jangan lupa share informasi ini jika merasa bermanfaat agar ilmu tidak berhenti di kita. Oke. Jadi untuk SPP definitif dan SPP Panjar, pilih yang mana? Sebenarnya bukan pilih yang mana, sesuai kebutuhan saja, karena dua-duanya sudah ada aturannya di Permendagri nomor 20 tahun 2018. Salam maju bersama, kawan desa channel. Cia.